Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco Sugeng Rahayu. Kembali lagi dengan saya Mbak Dona selaku anak dari Abah Thoyib dan manajer dari Sinau Bareng Abah Thoyib. Kita kembali lagi di konten ini. Mbak Dona akan membahas sekelenik judul, yaitu tentang 5 hewan peliharaan yang niscaya itu bisa menjadi tolak bala menurut orang Jawa di daerah saya, atau ya menurut Primbon ini juga sedikit tertulis ada di Primbon. Dan kalau menurut di tempat Anda nanti gimana? Tolong disimak, didengarkan. Kalau cocok di hati boleh jadi penambah ilmu. Kalau tidak cocok jangan dijudge, ini saling belajar aja. Intinya di video ini Mbak Dona mengajak kalian untuk sinau bareng, sinau bebarengan. Baik, sebelum lanjut ke videonya, Mbak Dona mohon harap kepada konco-konco sedanten semuanya buat like, comment, subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang konco-konco punya, karena subscribe dan share itu gratis. Ya, amal soleh ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini Mbak Dona akan ngasih 5 saja ya. Sebenarnya tuh banyak banget hewan peliharaan yang yang bisa menjadi keberuntungan majikannya atau seseorang yang memelihara hewan tersebut. Langsung mawon, langsung aja cekidot. Oke? 5 hewan peliharaan. 5 hewan peliharaan yang membawa keberuntungan. Sorry ya kalau tulisannya jelek, emang saya nggak bisa nulis. Tuh jatuh. Baik teman-teman, yang pertama jatuh kepada tapi sebelum Mbak Dona melanjutkan maksud dari hewan yang keberuntungan gimana sih? Hewan ini dipercaya atau disebutkan simbol hewan pembawa keberuntungan yang bisa menolak bala. Bala itu bisa dari serangan makhluk gaib, serangan sesama seseorang juga, atau mungkin kemalangan, bahkan kesialan-kesialan yang menghampiri seseorang. Nah, 5 hewan ini bisa membantu untuk menetralkan hal tersebut atau juga untuk menolak bala yang datang kepada seseorang yang memelihara hewan tersebut. Yang pertama sudah pasti, sudah jelas, hampir semua orang tahu, yaitu kucing. Nah, yang namanya kita itu memelihara, yang dimaksud memelihara itu bukan berarti kita memelihara aja. Kita pelihara wis tak imune, tak pelihara nih ben aku kena ben ketolak balaku hilang. Ben kena jawe tolak bala. Bukan berarti seperti itu. Yang namanya kita memelihara, kita itu wajib juga untuk memberi makan, mengurusnya, membersihkannya, bahkan memberikan sedikit kasih sayang kita kepada hewan peliharaan tersebut. Jadi bukan angger getet atau syukur angger atau asal-asalan cuma memelihara aja, itu enggak boleh. Itu bisa jadi malah menyiksa hewan kita yang dosa. Ya, balanya malah enggak pergi, malah nempel di kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kucing. Nah, kucing itu kenapa kok kucing? Karena kucing itu selain hewan yang penurut, dia itu mempunyai insting yang tinggi. Bisa mendeteksi sesuatu hal-hal yang tidak seperti biasanya. Kadang ciri-ciri kucing yang bisa melihat atau mungkin akan ada gangguan menyerang kepada tuannya, dia itu kucing itu suka gelisah, suka lari ke sana, lari ke sini, terus kadang suka meraung-raung terus, nggak mau berhenti, nggak seperti biasanya lah.
Biasanya ciri-ciri kucing seperti itu sedang melihat sesuatu yang tak nampak kasat mata dan seperti akan mengganggu atau sesuatu yang akan bertindak jahat. Biasanya kucing itu lebih peka dengan hal seperti itu. Dan ya caranya seperti itu, dia tuh meraung-raung, dia seperti terus-menerus melihat objek yang nggak jelas, dan intinya seperti menjadi pertanda bahwa hari itu hari yang tidak baik atau akan ada atau telah terjadi sesuatu yang tidak baik pada majikannya. Biasanya kucing itu seperti itu ya sahabat jatuh. Yang kedua yaitu anjing. Nah, ada yang bilang lomba anjing kan najis ya. Emang benar anjing itu najis, kena bulunya aja najis ya, seperti itu ya. Tetapi bukan berarti orang tuh tidak boleh memelihara anjing. Boleh, asalkan tidak memegang dan untuk kebutuhan tertentu, untuk keadaan yang darurat seperti penjagaan atau mungkin untuk peperangan atau mencari kejahatan-kejahatan seperti itu. Sebenarnya anjing itu juga lebih mempunyai insting yang lebih kuat, nalurinya tuh lebih kuat, dan bahkan gerak-geriknya itu, gelisahnya tuh lebih kuat daripada seekor kucing. Dan kalaupun memang melihat seperti itu, si anjing itu akan lebih menggonggong, mendekati pemiliknya dan bertingkah aneh, seakan-akan memberi pertanda bahwa kamu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja Pak, seperti itu Bu. Biasanya seperti itu cara mengekspresikan anjing, seperti itu ya, hampir sama seperti kucing. Dia akan gelisah terus mendusel-dusel majikannya, memberikan pertanda isyarat kalau hari itu atau saat itu akan terjadi hal-hal yang tidak baik kepada majikannya. Oke. Dan yang ketiga ayam. Nah, selain sebagai hewan yang untuk dimakan atau disajikan dalam hidangan, ayam itu juga bisa melihat makhluk halus tertentu. Semua makhluk halus ayam itu sangat peka ya. Ayam itu lebih peka daripada bebek, daripada hewan-hewan lain selain kucing ya. Ayam itu juga lebih peka. Makanya kalau di atas jam 12 sampai sepertiga malam kok ada ayam yang berkokok nggak henti-henti, terus berkokoknya itu nggak sewajarnya, itu bisa diartikan bahwa saat itu ada hal yang tidak baik, atau mungkin ada makhluk yang tak kasat mata, atau sesuatu yang datang menimpa tempat yang ditempati si ayam tersebut, atau mungkin ada kiriman telnuh atau santet mungkin. Nah, ayam itu lebih tahu dan dia itu merasa, jadi dia akan membunyikan atau mengeluarkan suara berkokoknya itu untuk memberi isyarat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Biasanya seperti itu ya. Makanya kalau dalam acara-acara sakral atau sajen, kenapa kok dikasih ayam? Karena ayam itu punya simbol mistik sendiri ya. Seperti itu. Nggak ada kan kadang kalau acara selamatan ini pakai bebek putih mulus, bebek cemani, nggak ada, itu pasti ayam semua. Seperti itu. Oke, jarang ya kayaknya pakai bebek gitu ya. Setahu saya tuh juga kalau selamatan tuh pasti ayam. Atau di tempat kalian juga ada yang bebek? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan yang keempat, ini kira-kira apa teman-teman? Benar, yang keempat itu adalah burung hantu atau manuk wuk. Burung hantu atau manuk wuk. Aku tuh kalau ngomongin burung hantu tuh ngeri gimana, sedap gitu ya. Karena burung hantu, bukan dia tuh burung yang berhantu. Karena burung tersebut itu bisa menolakkan kepalanya 360 derajat ya.
dari depan gini muter-muter tuh sampai ke depan lagi. Nah, itulah kenapa disebut namanya burung hantu atau owl. Kan nggak ada tuh di luar negeri nyebutnya apa ya, ghost bird atau bird ghost, kan nggak ada. Dia tuh nyebutnya kan owl karena emang namanya owl gitu loh. Kalau di sini burung hantu karena bisa memutar kepalanya tuh 360 derajat dari depan, muter lagi sampai ke depan. Dan burung ini juga sangat sensitif, bahkan lebih sensitif dari si ayam ya. Karena apa teman-teman? Apabila katanya nih ya, dan sesuai fakta dan yang saya pernah dengar sendiri, saya pernah tahu sendiri bahwa ketika burung wok atau burung hantu kuak 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 krek krek gitu, suaranya gitu ya, itu menandakan bahwa akan ada seseorang yang sakit parah, bahkan sampai innalillahi meninggal dunia. Tapi itu hanya apa ya, hanya tanda nih seperti itu. Kalau di tempat saya seperti itu ya. Kalau cocok di teman-teman boleh dijadikan penambahan ilmu. Kalau tempatnya Mbak Dina tuh seperti ini. Nah, dan kalau masalah kepercayaan itu juga kembali lagi sama teman-teman. Kalau di tempat saya artinya seperti itu, menandakan bahwa akan ada orang ya. Itu tadi ya teman-teman, saya agak merinding kalau ngomongin burung hantu karena saya tuh dengar sendiri ada burung hantu kan suaranya kan kuk kuk krek krek gitu ya. Innalillahi ya, ada tetangga ya masih kerabat juga, innalillahi meninggal dunia, seperti itu ya. Astagfirullah. Boleh dipercaya tapi jangan diyakini ya. Ini hanya sebagai ilmu aja. Di sini temanya kita sinau bareng, sinau barengan. Kalau Mbak Dina ada salah mungkin bisa dikritik, kalau kurang mungkin bisa tambahin. Nanti kalau ada waktu lagi akan saya kupas lagi penambahan dari konco-konco semua. Baik, yang kelima ini jatuh pada burung unggas angsa. Burung angsa. Angsa ya. Angsa itu kalau di tempat saya tuh nyebutnya tuh banyak. Iya ya, banyak ya. Iya. Nah, banyak ya. Bukan berarti banyak, enggak, emang namanya tuh banyak atau angsa. Nah, banyak yang nggak tahu bahwa angsa ini bisa sebagai hewan yang membawa keberuntungan untuk menolak bala. Banyak yang nggak tahu karena mikirnya halah mau angsa apa sih istimewanya. Padahal angsa itu merupakan hewan yang sangat sensitif sekali. Bahkan dia itu bisa mengursir ilmu gaib. Jadi kalau ada mungkin, maaf ya, ada mungkin tenung atau mungkin setan-setan jahat, mungkin santet datang, itu tuh akan mental semua karena kekuatan magic dari si burung angsa. Ini kalau di daerah saya tuh menganggapnya seperti itu ya, tapi nggak tahu kalau di daerah konco-konco seperti apa. Konco-konco bisa tuh kolom komentar kalau tempat kalian angsa sendiri itu seperti apa sih karismatiknya gitu. Kalau di tempat saya angsa itu seperti itu ya, membawa karismatik sendiri. Dia itu sebagai simbol pengusir dan apa ya, dia itu menetralisir tempat atau dimana kita bertinggal, seperti itu. Dan uniknya lagi, ketika angsa itu tidur, dia tuh selalu mengangkat satu kaki, kakinya satu diangkat lalu tidur. Kalau nggak gitu dia nggak bisa tidur. Tapi saya nggak tahu kenapa angsa seperti itu. Tapi menurut orang Jawa itu sebagai ancang-ancang atau sikap waspada akan hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi kalau kita itu kayak tidurnya itu sadar tapi itu tidur rileks gitu. Baik konco-konco, inilah kupasan 5 hewan peliharaan yang membawa keberuntungan untuk tolak bala. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan rangkuman yang saya kasih, beberapa ilmu atau mungkin kejauhan dari daerah saya seperti ini. Apabila ada yang kurang ataupun yang salah, mohon dikoreksi, bisa ditambahkan. Satu lagi saya pesan, jangan jas ya, jangan suka ngejas seseorang karena kita kan tidak tahu titik rapuhnya itu di mana. Dan saya harap juga teman-teman bersedia untuk mengkritik hal yang bisa membuat saya itu bangun
dan membuat konten saya ini berkembang. Seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang konco-konco punya. Terima kasih konco-konco. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.